Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Di dalam diri manusia secara filosofis atau menurut pandangan filsafat dapat kita ketahui beberapa bagian. Yang pertama ada namanya rasio al-aqli. Yang kedua ada namanya rasa, itu yang disebut dengan hati. Antara rasio dengan rasa, antara akal dengan hati harus berkomunikasi. Kenapa manusia dalam kehidupan terkadang bertentangan antara kehendak hati dengan keinginan pikiran? Karena di dalam hati manusia harus senantiasa mengelola. Bagaimana cara mengelola hati? Manusia harus mengelola jiwa-jiwa yang melekat pada diri manusia. Seorang filosof Ibnu Miskawai menyebutkan bahwa setidak-tidaknya ada 3 tingkatan jiwa yang mempengaruhi tingkah laku kehidupan manusia. Yang pertama adalah jiwa bahimia. Jiwa bahimia yang dimaksud sama dengan jiwa sahwatiyah. An-nafs bahimiyah atau an-nafs sahwatiyah. Apa itu jiwa bahimiyah atau sahwatiyah? Itu jiwa yang paling rendah, yang berpotensi di dalam diri manusia. Jiwa ini disebut dengan jiwa nabati, bahkan jiwa hayawan. Orang-orang yang hidupnya tidak punya pikiran, tidak beribadah, hanya memperbanyak kekayaan, memperbanyak keturunan, memperbanyak dosa, itu manusia berada pada tingkatan jiwa yang rendah. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali itu disebut dengan an-nafsul amarah. Nafsu yang paling rendah dalam diri manusia itulah nafsu amarah. Itu yang kita tidak boleh ikuti dan kita harus kelola. Jiwa yang kedua adalah nafs ghadabiyah. An-nafs ghadabiyah ini pemirsa sekalian disebut juga dengan an-nafs insaniyah. Kenapa dikatakan dengan nafs ghadabiyah? Karena dia berada pada jiwa posisi tengah. Kenapa dikatakan jiwa tengah? Dia manusia tidak terlalu banyak melakukan kebaikan dan juga sedikit dosanya. Orang-orang seperti ini disebut wahum muqatasidu. Mereka berada pada tengah-tengah. Oleh karena itu, kalau orang masih berada pada jiwa an-nafs insaniyah, itu belum dikatakan manusia yang berhasil. Karena an-nafs ghadabiyah ini sama halnya juga kata Imam Al-Ghazali, an-nafs lawwamah. Imannya naik turun. Seperti kita semua. Kita ini adalah muslim yang awam, bukan muslim yang khawas, apalagi khasul khawas. Pemirsa sekalian, jiwa yang ketiga adalah an-nafs natiqah. An-nafs natiqah yang disebut oleh Ibnu Miskawai adalah kuwatul akidah. Apa itu nafsu natiqah? Adalah orang-orang yang mampu meninggalkan tingkatan jiwa an-nafs bahimiyah, meninggalkan tingkatan jiwa an-nafs ghadabiyah, menuju kepada tingkatan jiwa an-nafs natiqah. Siapa itu? Adalah orang-orang yang senantiasa bergegas untuk melakukan kebaikan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Mereka itu berlomba-lomba bergegas-gegas untuk melakukan kebaikan. An-nafs yang ini disebut di dalam tinjauan filsafat akhlak adalah nafsu yang tertinggi.
atau yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Oleh karena itu pemirsa sekalian, semua kita ini sudah pernah mengalami dan berada pada posisi an-nafs bahimmiyah. Tapi karena kedewasaan berpikir dan kesucian hati, kita sudah naik pada an-nafs ghadabiyah. Karena usia juga sudah mendukung dalam perjalanan kehidupan sebagai khalifah Allah, sebagai Abdullah, hamba Allah. Maka manusia berusaha, semakin tua manusia semakin meninggalkan hal-hal yang bersifat material. Itu menunjukkan dia mau konsentrasi pada hal-hal yang spiritual. Oleh karena itu, kalau orang sudah lebih dominan hidupnya mendekatkan diri pada hal-hal yang spiritualitas, maka dia berada pada posisi an-nafs ilahiyah. Inilah nanti yang abadi, yang bisa berhadapan dengan wajah Allah, wujuhu yauma idzin naimah. Dan memang Allah sudah menjanjikan bahwa jiwa yang tertinggi inilah jiwa yang diridhoi oleh Allah dan jiwa yang selamat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke jalan Tuhanmu dengan penuh ridho dan bergabunglah kepada kelompok hamba-hambaku. Siapa itu adalah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemana mereka adalah wadakhuli jannati. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi semua dalam kajian filsafat, semua nama, ada Abdullah, ada Ahmad Hikam, ada Abu Salim dan seterusnya. Rupanya di sana tidak dipanggil orang per orang, tetapi yang dipanggil adalah jiwa yang tertinggi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semoga kita semua mampu menekan an-nafs bahimmiyah, naik kepada nafs ghadabiyah, menuju kepada an-nafs natika atau nafsul mutmainnah. Karena nanti kita akan berada pada posisi wujuhu yauma idzin naimah, berseri-seri wajah bagi orang yang memiliki jiwa tertinggi, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Kajian ini adalah menambah, meningkatkan iman dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.